Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Dewi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya materi iman kepada kitab-kitab Allah. Di pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya akan menyebutkan 4 kitab Allah beserta nabi penerimanya. Dan yang ketiga, memahami isi pokok kitab-kitab Allah. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan keyakinan yang ada di dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan dan kita buktikan dengan perbuatan. Sedangkan kitab Allah adalah wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Jadi anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Terdapat 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Zabur, lalu kitab Taurat, kemudian kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab kita Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Darussalam pada abad 10 sebelum Masehi, yang diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir-zikir, doa, dan nasihat serta hikmah. Yang selanjutnya yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Mesir untuk kaum Bani Israel pada abad ke-12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab Taurat adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan menyembah patung dan berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kitab ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi di Yerusalem untuk Bani Israel. Kitab Injil ini berisi beberapa ajaran pokok, di antaranya perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 7 Masehi di Mekah dan di Madinah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran
mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Akan tetapi, syariat-syariat yang terdapat di dalam kitab Al-Quran berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak, sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk meyakini semua kitab-kitab Allah. Namun, kita harus tahu bahwasannya ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda, yang menyebabkan ada cara pandang yang berbeda-beda terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tradisi dan sejarah yang berbeda itu menyebabkan banyak orang yang meyakini bahwa kitab Taurat menjadi pedoman umat Yahudi dan kitab Injil menjadi pedoman umat Nasrani. Padahal isi kitab-kitab tersebut berbeda sekali dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, kitab Taurat dan kitab Injil yang kita imani bukanlah yang dijadikan pedoman umat Yahudi dan Nasrani pada saat ini. Akan tetapi, kitab Taurat dan Injil yang kita imani adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Isi pokok kitab Al-Quran terdiri dari akidah atau keimanan, ibadah dan muamalah atau hablum minallah dan hablum minannas, syariah atau hukum, akhlak, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, itu dia tadi materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah kalau memang sudah bisa memahami materinya. Sebelum kita akhiri pada pertemuan kita hari ini, Ibu Dewi ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Apakah kita harus melaksanakan keempat kitab-kitab itu untuk jadi pedoman hidup kita atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tetapi kita hanya diperbolehkan, hanya diwajibkan untuk memahami, mempelajari, dan mengamalkan satu kitab, yaitu kitab Al-Quran, karena kita adalah umat Muslim. Baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.